Halo guys, jumpa lagi dengan gua Yudis di Vlogi Motovlog. Ini gua mau ke Tangerang tapi gerimis cuy, anjir. Gua nggak boleh hujan. Nggak apa lah, masih belum basah mah. Ya namanya juga anak motor, masa takut sama hujan anjay. Tapi gini. Ini gua mau cerita soal jadi kemarin itu kalau yang udah lihat konten gua sebelumnya, gua motor Sonic gua ini itu gua mapping sekalian dyno. Jadi di situ gua bikin dua map. Yang satunya yang biasa standar kayak yang gue pakai sekarang nih, standar. Ini tambah DB killer ya, motor gue ini jadi nggak ada suaranya, kayak standar banget. Jadi ya kayak bener kayak standar gitu gimana. Itu mapping yang pertama. Lalu ada mapping yang kedua karena gue pakainya Yukennya dual band. Jadi ada dua mapping. Yang mapping kedua itu yang ditambahkan dengan fitur apa bahasa kerennya tuh backfire. Mungkin kalau yang lupa nih gua tunjukin ulang videonya backfire itu. Kayak gimana? Jadi intinya backfire itu adalah settingan dari si ECU-nya, bro. Gitu. Jadi si ECU itu dibikin AFR-nya di setting supaya dia bisa menyisakan sedikit bensin. Jadi sisaan itu yang terbakar meledak di knalpot gitu loh. Itu sih logikanya ya itu sebenarnya. Jadi backfire itu bukan yang gimana-gimana, cuman ya itu tadi, itu permainan ini aja. Nah, jadi ada dua settingan tadi yang dua-duanya udah gue coba. Jadi yang ini udah gue coba, yang biasa udah gue coba, yang backfire udah gue coba. Nah, gue mau fokus cerita ke settingan yang backfire. Jadi mungkin dari kalian nanti ada yang mau nyeting ECU gitu ya, nyeting ECU terus mau dibikin ada backfire-nya. Mungkin ada baiknya sebelum kamu pakai permainan itu atau pakai fitur itu, kamu dengerin dulu atau kamu dengarkan dulu ini vlognya, karena ini pengalaman gua pakai fitur backfire setelah gua tes apa yang terjadi sama motor, apa yang berubah dari motor gitu. Nah, ini ada apa sih? Ada yang jatuh apa gimana? Astaga, anjingnya ke jalan gak bisa lewat bangke. Jadi fitur backfire itu memang satu, gue nggak ngerti ya, gue tuh cuman disarankan pakai itu. Kalau gue pikir ya, gue punya dua settingan, yang satu settingan juga nggak gue pakai amat, ketimbang nggak ada fungsinya. Ya udah gitu, gue ya udah boleh deh pakai backfire. Tadinya mau sama rumble, cuman katanya kalau rumble tuh bagusnya enaknya pakai ganti settingan idle-nya yang manual. Kalau ini kan masih otomatis bawaan dari Honda. Nah, kalau mau ganti yang manual biar ada terus rumble-nya. Kalau yang settingan standar, kalau yang settingan idle-nya standarnya Honda, kadang ada, kadang enggak katanya. Jadi ya mungkin jeleknya Honda itu begitu ya, karena memang backfire rumble itu kan tidak disarankan untuk motor-motor harian ya. Nah, jadi yang gua rasakan setelah menggunakan, anjing ini macet banget ya kalau siang ya. Setelah rumble itu, yang pertama memang rumble ini bagi sebagian orang katanya sih keren. Kalau buat gue pribadi enggak ya, gue biasa aja sih. Dan gue malah kadang malu cuy kalau lewat orang betul gitu, itu gue malu sebenarnya. Pernah ngetes gue dan gue malu. Nah tapi ketika jadi motor tuh pas settingan rumble awalnya pas settingan backfire awalnya itu tidak, gue nggak ngerasain apa perbedaan sama yang standar. Jadi backfire itu awalnya ketika digas emang nggak pengaruh banyak, nggak kayak berubah apa itu, nggak, biasa aja. Terus tapi yang gue rasakan adalah ketika si backfire-nya itu mulai aktif, atau ketika lu gas net, lu turunin
matiin gasnya teng gitu, itu pasti ada backfire tuh, tak 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 gitu kan. Nah ketika gue gas lagi, gue ngerasain motornya agak ngempos bro. Gue nggak tahu ya itu perasaan gue doang apa gimana ya. Motornya jadi kayak kok motornya kayak agak ngempos di awal, nggak terus. Jadi kayak di awal tuh tarikannya kayak hilang sepersekian detik tuh kayak hilang gitu, kayak berkurang. Jadi kayak agak ngempos setelah backfire. Nah satu itu, yang kedua karena tarikannya jadi berkurang, otomatis karakter si mesin buat gue jadi agak berubah gitu. Ketika karakter mesinnya agak berubah, gue ngerasa itu jadi kayak bukan motor gue lagi gitu loh. Ada yang lagi penting ambulan. Udah ada yang ini. Nah jadi gue ngerasa feel motornya benar-benar berubah gitu. Jadi gue ngerasa ini kayak bukan motor gue deh gitu feelnya, perasaan gitu ya. Karena tadi perubahannya tuh kayak tadi agak ngedrop tenaganya ketika di awal setelah terjadinya backfire. Nah itu lalu yang kedua, menurut gue backfire itu cenderung bensinnya makin boros gitu. Gue ngerasa bensinnya jadi agak lebih boros dikit ketimbang yang normal. Ya mungkin karena ya tadi kan bensinnya kan dimainin gitu ya, ada lebihan bensin yang itu diledakkan di knalpot gitu sedikit. Mungkin karena itu ya, semakin kamu sering backfire berarti semakin banyak bensin kamu yang terbuang untuk menghasilkan ledakan itu ya. Ya jadi gitu deh. Nah terus yang ketiga sebenarnya backfire itu membuat busi kamu boros. Busi kamu jadi boros. Busi kamu jadi benar-benar kemakan sama backfire-nya. Itu sih yang gua tanya. Kekurangan dari backfire ini apa? Kata si mekaniknya bilang paling busi jadi lebih boros sih bang. Jadi lu harusnya misalkan nih per 6 bulan lu ganti busi, ntar lu mungkin per 5 bulan atau per 4 bulan paling cepat lu udah harus ganti busi. Lainnya nggak ada sih, itu doang sih. Nah itu kata mekaniknya. Tapi kalau menurut gue tadi ada 2 kekurangan yang gue rasain. Jadi sebenarnya backfire itu buat keren-kerenan doang sih. Fungsinya sih kalau gue bilang, menurut gue ya, gue pribadi, fungsi backfire tuh nggak ada sebenarnya. Kalau rumble itu masih ada fungsinya. Jadi rumble itu kan idle-nya naik turun, deret kayak timing kuda. Kalau orang bilang mungkin timing kuda ya. Nah, kalau itu fungsinya adalah sebenarnya kalau dengan cara seperti itu mesin bisa jadi lebih cepat panas. Jadi itu sebenarnya settingan yang dipakai di motor-motor drag awalnya. Motor-motor drag itu memang dibikin rumble idle-nya supaya si motor cepat panas, jadi cepat ready gitu. Nah, sedangkan kalau motor harian dipakein kayak gitu, lu 2 jam naik motor, kipas lu nyala terus bro, karena mesin udah panas banget, tapi dia masih dipaksa untuk jadi lebih panas lagi gitu dengan rumble-nya itu. Itu sih menurut gue yang apa namanya ada di rumble. Jadi kalau gue motor harian, nih lu motor harian, lu nggak ada settingan lain gitu ya, terus lu yaudah deh gue pakai backfire sama rumble gitu, buat gue itu useless sih bro, percuma dan nggak fungsi. Buat ya lu mungkin ngerasa motor lu keren, cuman buat gue pribadi sih enggak sih, gue merasa malu ya. Cuman memang beberapa kali gue naik motor banyak, nggak banyak sih, tapi ada beberapa anak motor yang pakai backfire tadi, dan itu gue keganggu sih, gue pribadi keganggu, berisik gitu, beletak-beletak. Ya gue iseng doang, nambahnya kan cuman gocap tuh, kalau ada backfire-nya nambah gocap pak, oh boleh, gue bilang silahkan. Gue pengen tahu juga kayak apa sih feelingnya gitu. Nah ini gue jelaskan. Nantinya apakah gue akan mempertahankan backfire ini, settingan backfire, gue nggak tahu. Tapi kalau bisa sih gue ganti. Jadi dulu saya inget settingan yang benar-benar yang satu memang mungkin buat ngebut, yang satunya buat kalau gue lagi harian gitu aja sih gue pengennya. Bukan yang ada rumble-nya, yang satu nggak ada itu karena rumble karena backfire itu apa ya, nggak fungsi buat gue. Jadi gitu bro, itu sedikit cerita gua soal backfire yang ada di motor. Jadi kalau lo pengen ada backfire di motor lo, terutama Honda Sonic ya, gua nggak tahu kalau motor lain mungkin akan feelnya akan berbeda.
Jadi kalau motornya Honda Sonic, saran gue sebagai orang yang udah ngerasain backfire, jangan. Apalagi kalau lu Sonic ini motor lu satu-satunya, lu tiap hari naik ini, lu kerja pakai ini, terus apalagi kalau masih angsuran gitu ya, mendingan jangan. Sayang motor lu. Mendingan standar aja. Kalau mau main modif-modif yang aman lah. Gitu, bro. Oke, gitu aja. Ini udah mau hujan juga. Gue itu di vlognya Motovlog. See you.